Investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus, melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar. Jesse Livermore ialah seorang trader bursa saham terbesar pada masanya dan mendapat julukan Raja Spekulator. Pada tahun 1929, di umur 30 tahun, sudah memiliki kekayaan 100 juta dolar. Di saat itu pula, ketika kejatuhan saham yang memicu depresi besar mengabadikan namanya dalam sejarah. Lebih dari sepertiga nilai bursa saham hilang dalam satu minggu. Tepatnya Oktober tahun 1929, dikenal dengan nama Black Monday. Memberikannya keuntungan 3 miliar dolar dalam sehari. Pada tahun 1933, dalam keadaan malu dan bangkrut, dia menghilang, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa akibat bunuh diri. Untuk mendapatkan uang, diperlukan sikap berani mengambil risiko serta optimis. Menyimpan uang membutuhkan sikap yang sebaliknya, kerendahan hati dan rasa takut kehilangan sesuatu yang diperoleh dengan cepat memerlukan sikap hemat. Menyadari bahwa faktor keberuntungan sangat berperan penting dari sebagian kesuksesan membuat Anda lebih memahami jika masa-masa itu tidak bisa diandalkan untuk mendapatkan berulang-ulang terus-menerus apa yang sudah diperoleh. Kami dapat bertahan selama 4 dasawarsa karena takut gulung tikar. Menurut kami, hari esok tidak akan pernah sama dengan hari ini, membuat kami tidak bisa santai dan lalai. Kami tidak berasumsi keberhasilan kemarin akan menyebabkan hasil baik esok hari. Pertumbuhan bukanlah pembuat perbedaan besar. Kemampuan bertahan untuk waktu yang lama adalah realita yang harus dijalankan bagi dalam investasi, karir, dan bisnis kami. Mengapa mentalitas bertahan itu sangat penting? Pertama, dengan mempertaruhkan sesuatu yang dimiliki, bisa menghilangkan apa yang dimiliki. Kedua, biarkanlah komponen bekerja dengan memberikannya waktu untuk tumbuh dan berkembang seperti pohon. Jika uang 50.000 dolar dengan return yang sama seperti Warren Buffett dalam 10 tahun terlihat kecil, namun jika dibiarkan sampai 50 tahun, maka akan menciptakan hasil yang sangat luar biasa. Mendapatkan dan menjaga pertumbuhan yang luar biasa, itu memerlukan perjuangan dari naik dan turunnya kehidupan Anda, serta situasi ekonomi yang tidak bisa diprediksi, yang pasti akan dialami semua orang seiring waktu. Kita bisa belajar selama bertahun-tahun bagaimana Warren Buffett menemukan perusahaan terbaik, murah, dengan pemimpin terbaik. Dan itu tidaklah mudah. Tapi hal mudah yang bisa kita pelajari dari Warren Buffett, dia tidak berhutang berlebihan, panik, atau menjual selama 14 kali resesi. Tidak merusak reputasi bisnisnya, kemampuan bertahan memberikannya umur yang panjang, konsistensi berinvestasi sejak umur 10 tahun, dan hingga saat ini berumur 90 tahun. Menyebabkan compounding menghasilkan keajaiban merupakan hal yang sederhana tapi sangat penting dari sebuah proses keberhasilan. Saya tahu kami bakal menjadi luar biasa suatu hari nanti. Jadi kami tidak terlalu terburu-buru untuk menjadi kaya. Penerapan pola pikir dalam bertahan. Kuat secara finansial. Misalnya terjadi suatu tren kenaikan pada tanah, rumah, dan saham. Tentu saat Anda masih memegang uang cash terlalu banyak, merasa seperti melakukan kesalahan. Anda menyadari berapa banyak yang hilang karena tidak memiliki atau berkontribusi terhadap aset yang sedang naik tinggi. Namun, pembelian dan penjualan aset di waktu yang kurang tepat disebabkan oleh putus asa bisa lebih besar pengaruhnya kepada hasil sepanjang hidup dibandingkan memilih lusinan pemenang besar. Putus asa dan mengambil sikap buru-buru menyebabkan Anda cepat mengambil keputusan. Akibatnya, sudah tidak memperdulikan kualitas dan berpotensi terjebak pada investasi bodong. Planning itu penting, tapi merencanakan sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana adalah hal yang terpenting. Perencanaan keuangan dan investasi itu penting karena dapat menunjukkan kita jalan, apakah tindakan kita masuk akal atau tidak. Kita bisa memproyeksikan pendapatan, tingkat suku bunga tabungan, dan melihat investasi yang tumbuh dalam 20 tahun terakhir. Sebaik apapun rencana, itu hanya sedikit yang bertahan di saat ujian datang. Ketika terjadi PHK dan krisis ekonomi, rencana hanya berguna jika bisa bertahan pada kenyataan yang penuh dengan ketidakpastian bagi semua orang. Rencana yang bagus adalah menyediakan ruang untuk terjadinya kesalahan. Semakin Anda sangat membutuhkan terwujudnya unsur-unsur spesifik pada sebuah rencana, makin rapuh kehidupan finansial Anda. Jika hasil investasi Anda 8% sudah dianggap bagus, dan saat hasilnya hanya 4%, Anda masih merasa itu oke,
maka semakin berharga rencana Anda. Banyak pertaruhan yang gagal, bukan karena keliru, melainkan benar pada situasi yang membutuhkan hal-hal yang harus tepat. Ruang kesalahan, sering disebut margin keamanan atau margin of safety, disingkat MOS, adalah kekuatan yang paling kurang diapresiasi di keuangan. Walaupun Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett pada tahun 1929 telah memperkenalkan istilah itu, pemikirannya diambil dari cara arsitek konstruksi menghitung resiko sebuah bangunan yang dia kerjakan. Misalnya, walaupun para arsitek membuatnya dengan kapasitas misalnya 100 ton, maka kendaraan di atas 50 ton tidak dapat melintas pada jembatan tersebut. Kemampuan keamanan, jika ada hal-hal yang di luar kendali, memaksa melintas melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Kita bisa mengambil contoh pada kehidupan sehari-hari. Ada seseorang yang menawarkan motor kepada Anda, yang Anda sudah ketahui nilai pasarannya seharga 10 juta. Bagi Anda, berapa harga yang pantas buat motor tersebut? Tentu 50%, setengah dari nilai pasarnya. Bahkan, jika lebih murah, maka akan lebih baik. Setelah Anda membeli 5 juta, ternyata Anda keliru dalam menilai kondisi ban dan mesinnya. Baik disengaja atau tidak, Anda terpaksa mengeluarkan biaya tambahan 3 juta untuk perbaikannya. Total pembelian motor Anda adalah 8 juta. 5 juta harga beli, plus 3 juta biaya perbaikan. Saat Anda menjual kembali dengan nilai pasar 10 juta, masih untung 2 juta. Bagaimana jika Anda membeli dengan harga 8 juta atau 20% dari nilai pasarnya dan ditambah biaya perbaikan 3 juta, maka Anda akan mengalami potensi kerugian 1 juta. Kalaupun ada yang bersedia membayar lebih mahal dari harga pasar 10 juta, tentu memerlukan waktu lama. Keuntungan yang seharusnya di awal Anda dapatkan 50% dari nilai pasarnya, tapi ternyata kurang, hanya tersisa 20%, Anda masih merasa oke, dan ini merupakan keberhasilan dari sebuah rencana. Risiko tetap ada, namun lebih aman jika memiliki margin keamanan yang lebih besar. Jika batas kemampuan besar, maka kita akan lebih tenang dan merasa aman dalam mengantisipasi risiko itu. Kepribadian seperti mengangkat barbel, optimis pada masa depan, tapi paranoid pada hal yang akan menghalangi masa depan. Optimisme biasanya didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa keadaan akan berjalan dengan baik. Kepercayaan pada peluang besar, seiring waktu umumnya hasilnya akan bagus. Jika mengandalkan jalur pertumbuhan jangka panjang, walau dalam perjalanannya penuh perjuangan dan penderitaan yang harus Anda hadapi. Walaupun gagasan bahwa sesuatu bisa menguntungkan dalam jangka panjang, tapi payah dalam jangka pendek, tidak intuitif. Begitu cara kerja banyak hal dalam hidup ini. Standar hidup kita telah naik 20 kali lipat selama 170 tahun terakhir. Walau begitu, sikap pesimisme tidak pernah berlalu pada rentang waktu kenaikan. Memiliki pola pikir paranoid dan optimis itu sangat sulit dipertahankan. Anda membutuhkan paranoid dalam jangka pendek dan optimisme dalam jangka panjang. Selalu waspada dan hati-hati dalam jangka pendek, dan percaya masa depan itu penuh harapan.